Selamat berjumpa kembali di channel Nyai Turah. Para elf ini tidak peduli tentang hal lain dan dikejar oleh manusia. Mereka jelas punya sayap untuk terbang tapi mereka tidak berani terbang tinggi. Karena di atas kepala mereka ditutupi dengan jaring yang terbuat dari besi. Jika tidak hati-hati, bisa mati seketika di tempat. Gerombolan tentara memegang senjata dan mengejar mereka. Serigala-serigala dibebaskan dari tali. Dengan ganas menyerang kelompok elf. Lihat serigala semakin dekat. Saat ini dalam situasi kritis. Kawan di sampingnya melompat dan menunggangi serigala. Gunakan rantai dan peras lehernya. Sangat sulit untuk menyelamatkan temannya. Namun tak disangka, para prajurit di belakang menembaknya. Musuh dengan cepat mendekati mereka. Vignette buru-buru melarikan diri. Akhirnya berlari ke tepi jurang dan melompat turun. Sayap di belakangnya dengan cepat mengepak. Vignette akhirnya lolos dari perburuan. Dikatakan bahwa sejak zaman kuno, manusia dan elf telah hidup dalam harmoni satu sama lain. Tetapi manusia terus-menerus tumbuh tanpa henti, menyebabkan peningkatan dalam jumlah orang. Karena untuk memecahkan masalah ini, mereka memutuskan untuk menyerang tempat tinggal para elf. Yang dipimpin oleh pasukan koalisi mereka yang membantai penduduk asli di sana. Negara ini juga diperintah oleh seorang raja. Berharap untuk dapat hidup dalam damai sekali lagi. Sekarang sang ratu mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Karena telah datang lebih dulu untuk membuat perlindungan. Ratu tidak menerima pemberitahuan apapun. Jadi menatap para penyusup. Para tentara mengangkat kepala mereka. Langit dipenuhi dengan elf yang telah memasuki kondisi pertempuran. Pilo dan Ezra tidak tahu harus berbuat apa. Sekarang ratu mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Para elf langsung mengambil tidaan. Mereka bergegas untuk menunjukkan niat baik mereka. Pada titik ini, ratu perlahan menurunkan tangannya. Ternyata tujuan mereka datang ke sini adalah untuk menerima mandat raja. Karena saluran listrik garis depan putus. Jadi mereka harus memperbaikinya dengan secepat mungkin. Tapi tempat itu berjarak ratusan meter. Lebih dari itu adalah medan gunung yang tinggi. Satu-satunya cara adalah dengan meminta bantuan elf. Hanya melihat Vignette memegang kabel listrik. Dengan lembut terbang ke langit. Sambungkan kembali kabel listrik, tanpa kehilangan sedikit kekuatan apapun. Tindakan ini terlihat jelas oleh tentara koalisi. Itu sebabnya mereka menanggalkan pakaian mereka. Dan lipat dengan rapi. Mereka bertiga telanjang berlutut di tanah. Kemudian mereka mengambil jarum suntik yang sudah disiapkan dan menusukkannya ke leher mereka. Kuda perang di kejauhan tampaknya telah merasakan sesuatu. Jika bukan karena talinya sangat kokoh, mungkin mereka kabur. Tindakan tidak biasa itu dengan cepat menarik perhatian mereka. Mereka dengan cepat mengisi senjata mereka. Tetapi ketika melihat melalui teropong, tidak dapat menemukan apapun. Pada saat ini, tiba-tiba raungan datang. Pada saat sampai di sana, kuda itu berlumuran darah dan sudah turun. Tentara yang tergeletak di tanah tidak lagi bernafas. Dengan raungan itu mereka segera menemukan orang yang mencurigakan itu. Ini adalah manusia serigala. Mendengar gerakan itu, manusia serigala segera bergegas. Pilo dengan cepat menembak. Tapi sayangnya tidak berguna. Manusia serigala lain bergegas datang. Di belakang adalah jurang. Melihat dirinya bersiap-siap untuk mati di sini. Vignette tiba-tiba melompat keluar. Gunakan pedang panjang untuk menembus mata manusia serigala. Dia mati seketika. Pilo beruntung bisa mempertahankan hidupnya. Darius merangkak naik dari tanah. Seluruh tubuhnya berlumuran darah yang membuat orang lain curiga. Tapi dia bilang dia baik-baik saja. Baru saja duduk ketika saya diserang oleh manusia serigala mutan. Tubuhnya mulai kejang. Keduanya melihat dia. Orang itu dengan cepat berubah menjadi wujud orang. Ketika tim Pilo kembali ke markas, mereka dengan cepat memberitahu atasan mereka. Tapi mereka tidak tahu bahwa ada konspirasi besar di belakang. Pilo melihat jejak kaki di tanah dan jatuh ke dalam perenungan.
Karena jejak kaki di kejauhan sudah hilang. Dia mendongak dan melihat sebuah gua di atas tebing. Setelah merangkak untuk memeriksanya, menemukan bahwa bagian dalamnya sangat berbeda. Di dalamnya ada sebuah buku kuno. Setelah dibuka, itu sebenarnya adalah buku kuno dari ras elf. Di dalamnya tercatat pembentukan ras elf. Pada saat ini ada elf wanita terbang ke bawah. Karena ini adalah markas mereka. Dan tentu saja orang asing tidak diperbolehkan di sini. Melalui satu kali dukungan, Vignette tidak lagi membenci manusia. Mereka berdua memperkenalkan diri. Pilo tahu namanya Vignette. Dan adalah penjaga di sini. Pilo adalah jenderal pasukan raja. Keduanya secara resmi bertemu satu sama lain kali ini. Di malam hari, Pilo menemukan bahwa Darius telah menghilang. Saat ini dia bersembunyi di hutan dan menatap bulan. Lalu dia muntah tanpa henti. Tubuhnya mulai membuat suara berderit. Tidak lama setelah itu, dia benar-benar berubah menjadi manusia serigala. Ternyata dia bisa dengan mudah membunuh manusia serigala sebelumnya. Tampaknya tidak sesederhana itu. Tunggu sampai dia membuka matanya dan bangun, itu hari berikutnya. Ada rusa mati di sebelahnya juga. Sepertinya tadi malam dia benar-benar membiarkan kebinatangannya meningkat. Pilo juga menemukan rahasia ini. Tapi dia tidak membunuh Darius. Sebaliknya, dia juga menyembunyikannya. Karena dalam perang ini, terlalu banyak orang yang tidak bersalah kehilangan nyawa mereka. Tidak lama setelah itu dia menerima kabar bahwa koalisi sedang menyerang. Dia hendak menceritakan ini kepada Vignette. Dalam situasi perang di mana-mana, mereka sangat berhati-hati, hanya sedikit cacat akan membunuh mereka. Setelah melihat satu sama lain, mereka berdua perlahan-lahan mengendurkan diri. Mereka sudah bersama untuk waktu yang lama, jadi mereka secara bertahap mengembangkan perasaan satu sama lain. Dan sekarang mereka telah memberikan kepercayaan satu sama lain. Waktu berlalu cepat. Pasukan koalisi telah menyerang di sini. Ras elf karena mereka menghindari perang, mereka mundur dulu. Vignette juga pergi menemukan Pilo. Mereka berdua berpelukan sangat erat. Dia memberikan sesuatu kepada Pilo. Sekarang bel alarm telah berbunyi. Balon udara panas koalisi segera melancarkan serangan. Vignette menerima perintah dan pergi memblokade perpustakaan. Elf yang lain menyiapkan bom dan peluru. Dan kemudian melemparkannya ke arah balon udara panas. Pasukan koalisi bergegas untuk mempercepat menyerang daya tembak. 3 yang baru saja terbang dan belum mendekat, sudah terbunuh. Diikuti oleh hujan peluru yang dengan cepat muncul. Meski di kejauhan. Tapi kerusakannya masih mengerikan. Kemudian koalisi terus menjatuhkan granat. Ketika mereka melihat granat itu, mereka tidak mundur. Vignette melihat pesawat ruang angkasa di langit dan tercengang. Ratu juga menyuruhnya pergi dengan cepat. Takut dia tidak akan pergi jadi mengatakan bahwa Pilo sudah mati. Vignette dipukuli sampai pingsan lalu dibawa pergi. Lalu dia naik kapal kargo. Pasukan koalisi masih mengejar mereka. Kapten buru-buru berenang menjauh dari pantai. Ada seorang pelaut yang melihatnya adalah elf. Jadi beri dia sebungkus korek api. Yang berisi titik markas ras baru. Malam itu Vignette memikirkan Pilo. Tanpa diduga, ketika dia menyentuh fotonya. Saat ini perahu tiba-tiba bocor air. Semakin banyak air yang membanjiri. Semua orang sangat panik. Orang-orang di kompartemen bawah semuanya tenggelam. Ketika dia bangun, dia mendapati dirinya hanyut lebih dekat ke pantai. Polisi tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Langsung menganggapnya sebagai penyusup ilegal. Pada akhirnya, masih menganggapnya sebagai budak dan menjualnya kepada penduduk asli yang kaya. Awalnya adalah elf bebas sekarang menjadi pelayan. Meski begitu, tidak ada yang bisa menghentikan hatinya yang bebas. Gadis ini mengambil foto dari pasir. Matanya sangat sedih. Tiba-tiba, merasa seperti ada sesuatu di bawah pipa air yang ingin buru-buru keluar. Tunggu sampai dia melihatnya, sudah terlambat. Ketika dia hendak terbang pergi, dia tertangkap. Pagi-pagi keesokan harinya ketika dia ditemukan dia sudah mati. Tidak ada satupun daging yang utuh yang tersisa di tubuhnya.
Dan polisi yang menangani kasus ini adalah Pilo. Tahun itu dia mencapai suatu prestasi sehingga dia menjadi sheriff kota. Lebih dari itu, pada saat itu, dia juga dengan Elf berdiri bahu-membahu. Jadi dia tidak terlalu didiskriminasi. Sebaliknya, dia merasa sangat akrab. Setelah melihat bahwa korbannya adalah Elf wanita, dia harus menemukan pembunuhnya. Setelah dia kembali ke kantor polisi, Pilo menyelidiki dokumen terkait. Tiba-tiba dia mendengar seseorang melaporkan kasus kejahatan. Apalagi, orang yang dilaporkan adalah kekasihnya bertahun-tahun yang lalu bernama Vignette. Sebenarnya, setelah dia diselamatkan, dia dijual ke keluarga kaya. Harus bekerja keras setiap hari. Apalagi, tuannya juga orang yang sangat mesum. Selalu punya pikiran buruk dengannya. Kali ini lebih keterlaluan. Dia langsung memaksanya di atas meja dan ingin memperkosanya. Vignette mengambil piring dan memukul wajahnya. Lalu dia menendang selangkangan membuatnya berteriak. Adiknya tidak tahu apa yang terjadi. Pria itu berbohong bahwa Vignette mencuri uangnya. Sekali melihat pelayan dan dia tahu mana yang kebenaran dan kebohongan. Rupanya Vignette diperkosa. Gadis ini percaya kata-kata kakaknya. Memutuskan untuk pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kasus ini. Itu sebabnya adegan itu baru saja muncul. Vignette memukul tuannya dan jelas tidak mungkin dia bisa melanjutkan di sini. Dia mengikuti alamat dan kotak korek api dan pergi ke benteng. Melalui rekomendasi teman-teman, dia bilang itu nyaman untuk bergabung dengan pasukan Elf di sana. Misi pertamanya adalah pergi ke kantor polisi penyerbuan. Misi ini sungguh berbahaya. Untuk menyelesaikan misi kali ini, dia menyuruh temannya untuk pergi ke meja depan untuk mendapatkan perhatian. Sementara itu, Vignette akan mengambil kesempatan ini untuk memasuki ruangan. Tapi karena angin yang datang dari sayapnya terlalu besar, sangat cepat menarik perhatian polisi. Tidaan ini Vignette membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Mereka bilang mereka harus memberinya rasa sakit. Tapi karena mereka takut akan merusak langit-langit, jadi mereka hanya harus berdiri di bawah untuk mengutuk. Vignette mendapat bendera nasional dan bersiap untuk melarikan diri. Tidak lupa kunci pintunya juga. Setelah mendapatkan bendera nasional, dia menjadi anggota pasukan Elf. Sebagai pendatang baru, ini jelas luar biasa. Tapi pemimpinnya tidak percaya dia bisa menyelesaikan misi itu sendiri. Yakin dia punya teman manusia untuk membantunya. Teman membantunya ditangani segera setelah itu. Kali ini mereka berniat memotong sayap Vignette. Tidak peduli bagaimana dia menjelaskan. Pada akhirnya, dia bilang dia punya hubungan dengan polisi. Pemimpin memikir dia berguna. Jadi menyuruhnya untuk berurusan dengan pengkhianat. Malam itu dia pergi menemui orang itu di atap. Tapi tak disangka orang itu bukanlah seseorang yang bisa dengan mudah dihadapi. Dia bahkan menginginkan niat jahat terhadap Vignette. Vignette baru saja mencoba menyerang dari belakang. Tapi di luar dugaan orang ini masih memiliki sedikit kesabaran. Dua mereka mulai bertarung di udara. Tidak ada pihak yang akan menyerah. Tiba-tiba Vignette jatuh ke bawah. Jika Vignette membiarkan orang itu melarikan diri sekarang, dia juga tahu apa hasilnya untuknya. Di saat genting, dia menggunakan pisau dan menusuk sayap pria itu. Darah segar dengan cepat menyembur keluar. Karena untuk menyelesaikan misinya dia juga mengejarnya. Tapi tak disangka, pengkhianat ini berniat menyerangnya dari belakang. Vignette kehilangan inisiatif. Dia mengayunkan kapak, lalu meraih gunting raksasa di sampingnya. Bersiap untuk membunuh Vignette. Saat ini, Pilo tiba-tiba muncul. Lalu mereka berdua berurusan dengan tubuh pengkhianat itu bersama-sama. Mereka berdua duduk untuk berbicara satu sama lain untuk mendamaikan. Vignette juga mendapatkan kembali sayap pengkhianat. Tapi Pilo tidak tahu bahwa ada konspirasi lain yang akan dimulai. Jangan lupa subscribe dan like channel Nyai Turah. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Selamat berjumpa kembali sobat-sobatku.